Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan, memperbaharui, menyegarkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sempurna. Dalam arti mari kita berusaha untuk senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, dan tentu sekaligus kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya. Amin. Hanya dengan jalan demikian kita dapat memperoleh peningkatan martabat di mata Allah. Demikian juga martabat secara sosial sesama kita manusia. Selanjutnya kita tak lupa mengirimkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengangkat harkat dan martabat manusia dari kondisi yang sangat jahiliyah menjadi kondisi yang Islamiyah dan ilmiah seperti yang kita alami dewasa ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah ayat yang saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain kecuali hanya menyembah kepadanya. Oleh karena itu, mari kita setiap tarikan napas kita itu sudah bernilai penyembahan. Mari setiap langkah kita sudah bernilai penyembahan. Walaupun kita dapat menggolongkan bahwa penyembahan kepada Allah dan sesama manusia dapat kita golongkan ke dalam 3 bentuk ibadah. Ada namanya ibadah makdah yang wajib-wajib seperti di dalam rukun Islam. Ada ghairu makdah yang melengkapi, yang mendampingi yang wajib itu. Bagi mereka yang melaksanakannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat sanksi. Tapi ada satu jenis ibadah yang seringkali ibadah sosial ini di dalam Al-Quran, kalau kita hitung-hitung jumlah ayatnya jauh lebih banyak dibanding bentuk-bentuk ibadah yang lain. Yang penyebutan sholat, zakat, puasa itu lebih sedikit dibanding penyebutan perbaiki hubungan sesama. Itu ibadah sosial. Sampai-sampai Rasul mengatakan senyum pun itu sudah satu bentuk ibadah. Senyum itu adalah ibadah sosial. Karena dari senyum itulah mengungkap banyak hal. Bahkan Nabi pernah menjawab pertanyaan dari sahabatnya ketika sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang utama di dalam hidup ini?" Tentu kecuali
ibadah makda. Kata Rasul, memberi makan. Ini tadi pengumuman ada diundang buka puasa. Memberi makan. Apalagi ya Rasul? Memberi salam. Nah, ini semua ibadah sosial. Dari semuanya dimulai dengan kata memberi. Itu menunjukkan bahwa memberi jauh lebih mulia dibanding menerima pemberian. Walaupun itu tidak salah, karena tidak mungkin juga orang bisa memberi kalau tidak ada yang menerima. Tetapi Allah dan ditegaskan oleh Rasul bahwa memberi itu lebih mulia di sisi engkau. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita mencoba melihat sosok manusia itu, kalau istilah lama yang kita sudah lama dengar, bahwa manusia itu terdiri atas jasmani dan rohani, itu tidak salah. Tetapi itu belum menggambarkan kita sebagai hamba, belum menggambarkan Allah sebagai Rabbul Alamin. Belum tergambar, baru tersirat sangat kecil. Tetapi ketika kita mengambil tinjauan bahwa manusia itu terbagi atas 3 unsur, 3 aspek. Yang pertama adalah ruh. Wa nafakhtu fihi min ruh. Yang kedua adalah amaluhu, amal-amal. Nah, itu juga bagian dari manusia. Jadi tidak ada orang tidak ada amalnya, hanya ada amal yang negatif. Amaluhu. Yang ketiga baru jasmani. Nah, 3 komponen ini bersatu di dalam diri manusia. Tidak ada orang hanya 2 dia miliki, tidak apalagi 1. Kodrat kita sudah ada ini. Itu juga sebabnya mengapa manusia begitu lahir sudah harus berzakat fitrah, sekalipun dia belum punya penghasilan. Karena kita lahir sudah membawa ruh yang fitrah, kita sudah hidup. Itu salah satu konsiderannya, penjelasannya. Tentu yang lain-lain, mata ini fitrah kita keluarkan zakatnya, telinga ini fitrah, itu semua bagian-bagian yang mengapa kita berzakat fitrah dan seterusnya. Nah, seringkali manusia atau kita semua ini lalai karena kita terbuai oleh materi-materi. Sebagai contoh, kita dianjurkan mensyukuri nikmat Allah, tetapi kebanyakan di antara kita yang kita syukuri itu nikmat-nikmat yang material, nikmat yang kemarin terjadi, minggu lalu terjadi. Misalnya selesai bangun rumah baru. Kapan selesainya? Kemarin. Sudah dicat. Wah, syukuran. Tidak salah, bagus. Beli kendaraan baru, keluar ada di garasinya, syukuran, bagus. Kapan keluarnya? Kemarin. Apalagi naik pangkat, atau bertemu lagi hari kelahirannya dalam 1 tahun, orang sebut ulang tahun, bagus semua. Tapi kalau hanya yang sifatnya material, sementara itu kalau tidak bisa beli mobil, tidak bisa bangun rumah baru, tidak naik pangkatnya, itu tidak keluar itu syukurnya. Karena itu yang dia mau kasih syukur. Mari kita mencoba membawa ke hal yang hakiki, hakikat. Apa itu? Wa nafakhtu fihi min ruh. Bersyukur kita karena kita ditakdirkan lahir ke dunia ini. Nah, itu tidak ada bantahannya lagi. Apa alasannya? Mula-mula kita ini
setetes air yang disebut dengan nutfah. Usia nutfah itu kurang lebih 40 hari 40 malam di dalam kandungan ibunda kita. Yang kedua, berubah menjadi segumpal setetes darah. Jadi setetes air 40 hari, setetes darah 40 hari. Kemudian berubah lagi segumpal daging juga 40 hari. Jadi sudah 120 hari alias 4 bulan. Disinilah saat-saat yang menentukan kita. Tidak akan lahir orang dalam keadaan hidup kalau tidak pernah menjawab pertanyaan Allah melalui malaikatnya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua orang yang hidup atau yang pernah hidup walau 1 menit saja, tetapi lahir dalam keadaan hidup, apakah itu non-muslim, pasti pernah menjawab bala syahidna, karena tidak bisa lahir orang kalau tidak menjawab itu. Itu konsep keimanan ya, ketauhidan. Itulah sebabnya ada kasus-kasus biasa, ada ibu-ibu melahirkan dalam keadaan sudah mati, memang itu baru keluar. Nah, sebetulnya itu dalam konsep agama itulah yang tidak sempat atau tidak dapat menyebutkan bala syahidna. Kalau penjelasan ilmiah kedokterannya kekurangan oksigen, iya memang itu namanya alasan duniawi. Kekurangan cairan, tidak seimbang, tidak terlalu cepat ketuban dan lain sebagainya. Saya kira ini sering kita dengar. Atau ibundanya stres berat sehingga tidak bisa berkuat dan lain sebagainya. Itu semua tidak salah penjelasan medisnya. Nah itu. Nah ketika kita menjawab bala syahidna, maka Allah meniupkan ruh. Ini nikmat. Jangan tadi ulang tahun, jangan hanya itu yang disyukuri, ini selalu diingat. Kalau kita, ya Allah, Maha besar Engkau ya Allah, mentakdirkan aku lahir. Jadi hakiki, tidak ada orang yang tidak mengalami nikmat ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kata Allah, jika engkau menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak mampu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam proses ini sudah ada nikmat lagi di dalam. Jadi nanti 4 bulan itu baru bergerak-gerak, itu janin di dalam 3 ke 4. Bisa ditanya ibu nyonya kita semua di rumah, karena kita tidak punya pengalaman mengandung, kita bisa tanya itu. Itu artinya apa? Bahwa nikmat itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebelum kita lahir. Orang Inggris mengatakan alam prenatal, pra artinya sebelum lahir, natal itu lahir, pranatal. Sudah berlangsung nikmat. Itu sebabnya pula agama mengatakan jaga perasaannya istrimu yang sedang hamil, atau kalau ada orang hamil di rumahmu, jaga perasaannya. Mendidik anak dimulai ketika dalam kandungan, ini maksudnya ini. Kenapa? Karena kalau mendapat perlakuan kasar orang hamil ini, dia stres, asam lambungnya, hormonnya dan lain sebagainya berinteraksi, itu mempengaruhi janin. Lalu ketika kita sudah lahir, dijemput lagi, diingatkan lagi, seolah ayat ini berlanjut. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ini. Jadi kita selalu diingatkan sebetulnya. Selalu diingatkan. Nah,
Komponen kedua, amaluhu, yaitu amal-amal kita. Kalau yang pertama tadi itu urusan Allah sepenuhnya, ruh. Itu sebabnya kalau orang meninggal, ucapan yang paling mulia kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang ruh itu dari Allah kembali kepada Allah. Bukan ini innalillahi, bukan. Yang badan ini dikebumikan. Karena kita berasal dari bumi. Zat utama bumi adalah tanah. Maka kita dikembalikan ke bumi, ke tanah. Tapi innalillahi tadi yang itu. Kembali ke sana. Yang sudah berinteraksi dengan kita, melakukan perekaman segala macam. Ada komponennya ruh yang bisa merekam tindak tanduk kita. Niat kita baru dalam hati sudah terekam. Jadi tidak ada yang bisa tersembunyi. Nah itu. Amaluhu, amal-amal kita. Kalau kita meninggal, ini juga kembali amal. Kembali ke mana? Ke pemiliknya, kita. Kalau ruh tadi kembali ke pemiliknya Allah. Kalau amaluhu ke pemiliknya yang berbuat, kita. Jadi yang positif kita rasakan balasannya, yang negatif kita rasakan pula balasannya. Karena kembali ke kita yang perbuat. Nah, itu. Ya, untunglah dalam agama kita dan kita yakini bahwa kebaikan dan keburukan itu masih ditimbang. Nah, ditimbang. Jadi oleh karena itu, karena memang tidak ada orang yang bisa positif semua kelakuannya, pastikan dalam sehari 90% pastikan itu yang positif. Tidak usah dicatat angkanya. Bahwa sejak saya bangun tadi ini sampai rasanya lebih banyak yang harus ada itu. Muhasabah namanya. Menghitung-hitung. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ini kira-kira berapa persen baiknya ini? Karena kemungkinan salahnya itu tetap terbuka sebagai manusia biasa. Tapi selalu kita pastikan, baik dalam bentuk ucapan, gerak-gerik, tanda tangan. Para pejabat tanda tangan itu amaluhu. Perbuatan itu karena bisa berdampak. Tidak memperkaya diri dan tidak membuat orang lain kaya. Amaluhu itu. Kemudian yang ketiga adalah fisik jasmani. Nah, inilah yang menjadi kendaraannya, tempatnya ruh dan amaluhu kita berbuat. Kita diberi jasmani. Dan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang panjangnya kira-kira hanya 1 meter ini cukup melayani kita seumur hidup kita. Yang berusia 70 tahun, 70 tahun cukup dipakai. Kaki yang panjangnya hanya segini kita pakai hidup 60-70 tahun cukup. Sebagai kendaraannya tadi ini amaluhu. Nah, jadi kita pergunakan fisik ini untuk membuat amaluhu yang tidak keluar dari niatan ar-ruh tadi itu. Karena setiap orang dilahirkan dalam keadaan suci ruh. Nah itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di Amerika ada stasiun TV yang mewawancarai orang-orang terkenal, orang-orang termasyhur. Saya kira di Indonesia juga ada, seperti acaranya Kick Andy itu. Di satu kesempatan orang terkaya Amerika sekaligus terkaya dunia mendapat giliran. Lalu ditanya oleh pembawa acara, bagaimana rasanya menjadi orang kaya? Yang ditanya itu tertegun lama. Lalu ditanya kedua kalinya, Tuhan, bagaimana rasanya menjadi kaya? Dia katakan, saya susah menjawab.
Andai kata saya ditanya bagaimana bekerja supaya kaya, itu saya hafal. Kata pewawancara itu saya tidak mau tanyakan karena di biografi Anda sudah ada. Sudah saya baca itu. Ini yang Anda kerja tahun sekian dan lalu. Tapi yang tidak ada di biografi Anda itu perasaan Anda. Lalu katanya, sebetulnya saya tidak merasakan lagi apa nikmatnya itu kaya. Tidak lagi, karena semua yang dianggap orang bagus sudah lama saya punya. Nah itu dia nikmat yang bagus kalau baru direncanakan dan kemudian dinikmati. Saya sudah lebih semedada, sudah tidak hambar. Kalau Anda mau tanya bagaimana rasanya kaya, tanya orang Muslim. Bayangkan ini, yang non-Muslim dan non-Muslim berwawancara, alamatnya kepada orang Muslim. Kata pewawancara, kenapa kepada Muslim ditanya? Katanya, orang Muslim itu menyimpan kekayaannya di hari nanti. Tidak semua dia habiskan. Jadi dia kelihatan sederhana, tetapi hidupnya bahagia karena dia simpan, dia bahagia. Itu yang Anda tanyakan itu, dia senang bahwa ada yang dia tunggu. Saya ini kalau mati katanya sudah habis persoalannya. Karena keyakinannya keyakinan material. Nah itu satu dialog yang menyentil kita bahwa bersyukurlah kita berada pada keyakinan Qur'ani yang mempercayai bahwa di hari nanti menunggu amal-amal kita. Menunggu amal-amal kita. Karena semua bentuk ibadah itu Bapak sekalian, jamaah, ada intinya. Sebetulnya intinya ibadah itu satu. Ciri khasnya masing-masing melekat. Salat itu kata kuncinya itu khusyuk. Yang lain-lain itu keterangan tambahannya. Khusyuk. Jadi siapa yang salat khusyuk. Kalau tidak khusyuk itu susah disebut salat. Jadi kata kuncinya khusyuk. Nah, mari kita introspeksi salat kita. Apakah kita sudah salat? Artinya apakah kita sudah khusyuk? Tentu khusyuk tidak berarti sepanjang salat karena kita manusia biasa. Tapi harus hadir khusyuk. Zakat itu kata kuncinya berbagi. Jadi kalau ada orang berzakat tapi tidak terbagi, tidak berzakat tuh. Karena kata kuncinya tidak ada, jantungnya. Puasa, apa intinya puasa? Menahan, satu kata. Menahan. Ya, cari nanti penjelasan lain, menahan apa ya. Tapi satu kata, menahan. Yang halal pun ada waktunya tidak boleh, itu menahan. Mau marah, menahan. Jadi kata kuncinya puasa itu menahan. Nah, kalau kita sudah memahami kunci-kunci ibadah, sebetulnya kedengarannya sederhana, tapi kalau kita pahami, insya Allah terbuka peluang untuk kita bisa realisasikan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang surga itu merindukan kepada beberapa golongan orang. Jadi rupanya surga itu juga punya harapan. Apa kata surga? Ya Allah, aku berdoa supaya yang menghuni aku kelak, yang pertama adalah orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Itu dirindukan. Jadi mungkin ada nanti orang masuk surga bukan dirindukan, tapi karena berat amal baiknya, tapi tidak termasuk yang dirindukan. Yang plus. Jadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah itu golongan yang dirindukan oleh surga. Apalagi orang-orang yang gemar senang membaca Al-Quran, itu dirindukan.
Apalagi yang lain, orang-orang yang senang berbagi, dirindukan oleh surga. Dia idam-idamkan oleh surga menjadi penghuninya. Apalagi orang-orang yang menahan berpuasa. Kapan berpuasa kita bisa pelajari kitab kita. Ya, mana wajib, mana sunnah. Tetapi orang-orang yang berpuasa artinya menahan. Bahkan di dalam hadis dikatakan salah satu amalan yang sangat berat timbangannya adalah menahan amarah. Meskipun alasan atau peluang untuk marah sudah tiba, tapi dia menahan. Nah itu. Kemudian golongan yang lain adalah golongan orang-orang yang senantiasa berpesan-pesan sesamanya terhadap kesabaran dan amal soleh. Nah itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalani hidup ini dengan menghitung. Jangan kita hidup secara alamiah saja. Subuh kita bangun, siang kita sholat, tapi waktunya sholat, waktunya makan. Harus ada perenungan. Karena kalau tidak, itu rutinitas kehidupan ini saja. Bahkan seninya berkurang. Jadi kita juga introspeksi, menghitung diri kita itu. Nah itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang dirindukan oleh surga menjadi penghuninya. Minimal satu golongan tadi. Kalau kita tidak mendapatkan, karena pintu surga banyak, ada pintunya orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat. Siapa tahu kita punya nama tidak ada di pintu itu, mudah-mudahan ada di pintu yang lain. Yang senang membaca Al-Quran. Kalau tahu tidak, bacaan Quran kita biasa-biasa atau sedikit mudah-mudahan ada yang senang berbaca. Di salah satu pintu. Jadi usahakan kita mencatatkan nama kita di salah satu pintu surga. Mudah-mudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan ampunannya. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassana wa tadarruana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi thagaratil maut wan najata minan nar wal azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
Aidukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.